warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, rahmat, karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi indallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini yaitu rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Di saat kebanyakan orang pada hari ini mungkin mereka sibuk, mereka berkumpul di tanah lapang, di jalan-jalan, di tempat-tempat wisata atau yang lainnya. Tapi sekarang kita dengan nikmat Allah, taufik dari Allah, kita sekarang berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang berada di taman-taman surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian berjalan kemudian mendapati atau melewati taman-taman surga, maka singgahlah di tempat tersebut. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadhul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hilakul dzikri au hilakul hilmi. Yaitu taman-taman surga, yaitu adalah halaqah-halaqah ilmu. Halaqah-halaqah zikir. Dan sekarang ini alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang paling baik dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama menyampaikan kajian tematik. Insyaallah tema pada kesempatan kajian ini yaitu tentang bulan Muharram. Tentang bulan Muharram. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya sekarang ini kita berada di bulan Muharram. Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal 9 bulan Muharram. Wallahu a'lam. Sekarang kita berada di tanggal 9 bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah bulan yang mendapat perhatian yang khusus bagi kebanyakan agama, kelompok dan yang lainnya.
Banyak yang memberikan lebih perhatian khusus terhadap bulan Muharram ini. Bukan hanya umat Islam, tapi umat-umat yang lainnya. Kita ambil contohnya, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah menjadikan bulan Muharram, mereka memiliki keyakinan ya bahwasanya bulan Muharram adalah bulan kesedihan. Bulan kesedihan. Oleh karena itu di bulan Muharram mereka punya ya upacara-upacara khusus. Ya, mereka menyakiti diri mereka sendiri, dan puncaknya nanti pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya, mereka berdemonstrasi di jalan-jalan, di lapangan dengan melukai, merobek bajunya, mengenakan baju hitam, ya, kemudian nyayat-nyayat kulitnya hingga mengeluarkan darah dan yang lainnya. Mereka jadikan ya bulan Muharram ini adalah bulan ratapan, bulan kesedihan. Kenapa? Karena pada bulan tersebut ada peristiwa yang membuat mereka sedih, yaitu ya terbunuhnya Husain bin Ali bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain ya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada tanggal 10 bulan Muharram ya di Karbala, di tanah Karbala pada tahun 61 Hijriyah. Ya. Bukan hanya mereka yang bersedih. Kita semua umat Islam bersedih atas terbunuhnya Husain bin Ali, cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang akan menjadi pemimpin para pemuda di surga, yang dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kesedihan tersebut ya bukan menjadi alasan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Kemudian selain orang-orang Syiah, ya, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga memberikan perhatian lebih ya bulan Muharram ini. Yaitu kebalikan dari orang-orang Syiah. Orang-orang Yahudi menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan sukacita. Bulan sukacita, bulan kegembiraan, bulan kesenangan. Ya. Bahkan di antara mereka yang mereka akan membagikan makanan-makanan dan yang lainnya, menunjukkan sukacita. Kenapa? Karena pada bulan tersebut pula ada peristiwa bersejarah bagi mereka dan bagi kita umat Islam. Peristiwa apa itu, Pak? Diselamatkannya Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Nabiullah Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat bersejarah, banyak sejarah, banyak peristiwa-peristiwa besar. Ya. Orang-orang kafir Quraisy juga seperti itu. Yang mereka memberikan perhatian khusus, ya. Tidak sedikit di antara mereka yang menyengaja untuk berpuasa ya di bulan-bulan Muharram ini. Kita pun ya masyarakat kita juga tidak terlepas dari memberikan perhatian lebih terhadap bulan Muharram. Ya, masyarakat Jawa sebagian dari mereka menamai bulan Muharram dengan bulan Suro. Dan sebagian mereka memiliki keyakinan ya tentang bulan Muharram ini. Apa keyakinan mereka, Pak, diantaranya? Yang meyakini bahwasanya bulan Muharram, bulan Syuro ini adalah bulan keramat, bulan mistis, bulan sial. Sehingga tidak sedikit dari mereka ya tidak mau menikahkan anak-anak mereka di bulan ini. Karena khawatir ya tertimpa sial tadi. Nah, ini. Jadi bulan Muharram memiliki perhatian khusus bagi umat-umat ya dan kelompok-kelompok manusia.
Yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan ya bagaimana sesungguhnya bulan Muharram ini dalam kacamata atau pandangan syariat Islam. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu diketahui bahwasannya bulan Muharram adalah bulan yang sangat istimewa di dalam syariat Islam. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan dan keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Kita akan sebutkan beberapa keistimewaan dan keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram adalah satu dari 4 bulan haram. Bulan Muharram adalah termasuk dari 4 bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Yang Allah sudah tetapkan tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Kata Allah, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci, bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Pertanyaannya, Pak, berbuat zalim itu hanya dilarang di 4 bulan tersebut atau di setiap waktu, Pak? Hanya di 4 bulan tersebut atau di setiap waktu dilarang berbuat zalim? Setiap waktu. Setiap waktu dilarang untuk berbuat zalim. Tapi dalam ayat tersebut Allah mengkhususkan, ya, janganlah berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Maka ini mengandung makna penekanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, mereka menafsirkan bahwasannya kezaliman, perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan tersebut, maka dosanya lebih besar. Karena Allah ya secara khusus menyebutkan ya tidak boleh berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Dan sebaliknya, amalan soleh yang dilakukan di 4 bulan tersebut, maka pahalanya juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 bulan haram tersebut? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "As-sanatu isna asyara syahron." 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Salasatun mutawaliyat, kata Rasulullah. 4 bulan suci tersebut yang 3 ini berurutan. Jadi mudah ngapalnya. Yang 3 berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu lagi Rajab. Kata Rasulullah, wa Rajabun alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempat adalah Rajab, ya, yang letaknya itu di antara bulan Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Setelah bulan Jumada Tsani, sebelum bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan haram. Apa, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwasannya dari 4 bulan haram tersebut, ya, bulan Muharram yang paling afdol, yang paling utama. Ini menurut sebagian para ulama. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bulan Dzulhijjah lebih utama. Ya.
Ini ya keutamaan yang pertama, bahwasanya bulan Muharram termasuk salah satu dari bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, "Falaisa syahrun fis sanati ba'da syahri Ramadan a'zamu indallahi min syahri al-Muharram." Kata Hasan Al-Basri, salah seorang pembesar tabi'in, beliau mengatakan tidak ada bulan setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah ya kecuali bulan Muharram. Tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan ya daripada bulan Muharram. Ini menunjukkan ya bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang sangat agung di dalam syariat Islam. Kemudian keistimewaan, keutamaan yang kedua dari bulan Muharram, bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang disandarkan kepada namanya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah SAW, beliau kalau menyebut bulan Muharram, beliau tidak langsung mengatakan bulan Muharram, tapi beliau menyebutnya dengan Syahrullah Al-Muharram, bulannya Allah Muharram. Jadi beliau menamai bulan Muharram ini adalah bulannya Allah, Syahrullah. Seperti di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram." Ya, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Muharram. Rasulullah tidak mengatakan bulan Muharram langsung, tapi Rasulullah menyandarkan kepada namanya Allah, Syahrullah. Dan setiap sesuatu yang disandarkan kepada namanya Allah, maka ini memiliki keistimewaan, keutamaan dan keagungan daripada yang lainnya. Makanya masjid ini dinamakan apa, Pak? Baitullah, rumahnya Allah, disandarkan namanya kepada Allah. Maka masjid ini adalah rumah yang paling dicintai oleh Allah. Namanya disandarkan kepada namanya Allah. Rasul, utusan itu banyak, tapi yang paling utama, yang paling agung adalah utusan-utusannya Allah, karena namanya disandarkan kepada namanya Allah. Dan bulan yang istimewa yaitu bulan yang namanya disandarkan kepada namanya Allah. Rasulullah tidak pernah mengatakan Syahrullahi Ramadan, Syahrullahi Dzulqa'dah, atau bulan-bulan yang lainnya. Tapi tatkala menyebut bulan Muharram, Rasulullah mengatakan Syahrullah. Dan bulan Muharram ini adalah satu-satunya bulan dari 12 bulan yang namanya itu ditetapkan oleh Islam. Jadi penamaan Muharram, siapa yang menamakan? Itu Islam. Berbeda dengan 11 bulan yang lainnya. Siapa yang menamakan? Orang-orang jahiliyah dahulu. Sebelum datangnya Islam, nama-nama bulan itu sudah ada. Ya. Semua sudah ada. Yang menamakan siapa? Orang-orang jahiliyah dahulu. Dan orang-orang jahiliyah dulu tidak menamakan bulan Muharram. Tapi mereka menamakan dengan apa? Safar Awal. Safar Awal. Jadi Safar Awal, Safar Tsani. Kemudian tatkala Islam datang, maka Islam mengganti satu nama bulan dari 12 nama bulan, yang diganti satu. Safar Awal diganti dengan bulan Muharram. Satu-satunya bulan yang namanya ditetapkan oleh Islam. Ya, bagaimana tidak istimewa?
Bagaimana tidak ya agung bulan tersebut, ya, memiliki ya diperhatikan secara khusus oleh syariat Islam. Kemudian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu diantara ya keutamaan bulan Muharram. Kemudian di antara keutamaan bulan Muharram pula, bahwasanya di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat agung. Satu hari yang sangat agung, yaitu hari Asyura. Hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Ini adalah ini adalah hari yang sangat agung, yang diagungkan oleh Islam dan diagung-agungkan oleh umat-umat selain Islam. Orang-orang kafir Quraisy mengagungkan tanggal 10 bulan Muharram. Entah apa alasan mereka. Maka orang-orang kafir Quraisy dulu itu berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel mengagungkan tanggal 10 bulan Muharram. Mereka berpuasa pula di tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, lamma qadima an-nabiyyu al-madinata wajadahum yasumuna yauman. Tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, nah, hijrahnya ini bulan Muharram. Kemudian Rasulullah itu mendapati manusia, orang-orang Yahudi itu berpuasa 1 hari di bulan tersebut. Maka Rasulullah heran. Rasulullah bertanya, ya, hari apa ini? Kenapa mereka mengkhususkan berpuasa di hari tersebut, tanggal 10 bulan Muharram? Maka mereka mengatakan, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang sangat agung. Yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Yaumun, kata mereka, yaumun najjallahu Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Wa yaumun aghraqallahu ala Fir'aun. Hari di mana Allah menenggelamkan ya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Maka kata Rasulullah, ya, ya, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Ya, kami lebih berhak untuk Musa daripada mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan ya para sahabat untuk berpuasa pula pada hari tersebut. Kalau orang-orang Yahudi mereka mengagungkan hari tersebut karena bersyukur ya terhadap Musa, maka umat Islam, kata Rasulullah, lebih berhak untuk bersyukur daripada orang-orang Yahudi. Kita lebih berhak untuk bersyukur. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat ya dengan perintah yang penuh dengan penekanan. Bahkan pada saat itu diwajibkan berpuasa ya tanggal 10 bulan Muharram. Jadi ya di bulan Muharram ini ada hari yang sangat agung, yaitu hari Asyura. Asyura itu ada dari kata asroh, 10, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini ya beberapa keutamaan dan keistimewaan bulan Muharram. Kemudian berikutnya ya akan kita sebutkan amalan-amalan yang disyariatkan untuk kita amalkan di bulan Muharram ini. Secara umum ya, secara umum semua amalan-amalan soleh
Ini dianjurkan dan disyariatkan untuk kita kerjakan di bulan Muharram ini secara umum. Ya. Semua amalan-amalan soleh, ya, salat, tilawatul Quran, sedekah, ya, birrul walidain, ya, dan amalan-amalan soleh yang lainnya secara umum. Akan tetapi di sana ada amalan-amalan khusus. Ada amalan-amalan khusus yang disyariatkan untuk kita amalkan di bulan Muharram. Apa amalan khusus tersebut? Yaitu berpuasa. Berpuasa. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama, puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Ya. Akan tetapi, ya, sangat ditekankan untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Itu puasa apa, Pak? Puasa Asyura. Puasa Asyura. Berarti kapan ini, Pak? Besok ya, insyaallah. Ya, besok. Puasa Asyura. Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, maka Rasulullah mengatakan, ya, ahtasibuhu 'alallah an yukaffiras sanatallati qablahu. Saya berharap, saya memohon kepada Allah, puasa Asyura ini ya dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Insyaallah. Ya, puasa 1 hari ya keutamaannya dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini keutamaan khusus untuk puasa Asyura. Namun puasa Asyura juga memiliki keutamaan-keutamaan puasa yang lainnya. Semua keutamaan puasa secara umum ada pada puasa Asyura. Banyak keutamaan berpuasa. Contoh diantaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, 1 hari saja karena Allah. Puasa 1 hari tersebut puasa apa saja, tapi puasa yang ditetapkan oleh syariat Islam, termasuk juga puasa Asyura. Ya, karena di situ ya bentuknya adalah nakirah. Kalau yang belajar bahasa Arab, bentuknya adalah nakirah dan siyak konteks kalimatnya adalah didahului oleh isim syarat. Barang siapa yang berpuasa 1 hari, maka 1 hari tersebut umum. Puasa apa saja? Bisa puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Ramadan dan yang lainnya. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, fi sabilillah, ini syaratnya. Puasanya itu benar-benar mengharap pahala dari Allah. Apa kata Rasulullah? Ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Maka dengan puasa 1 hari tersebut, Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Puasa 1 hari, termasuk puasa Asyura, yang insyaallah besok akan kita amalkan. Ya, dengan puasa tersebut Allah akan menjauhkan kita ya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau berjalan selama 70 tahun sampai mana ini, Pak? Ya. Jauh. Masya Allah. Ini ya keutamaan puasa Asyura. Dan puasa Asyura ini memiliki beberapa fase, fase sejarah puasa Asyura.
ada 4 fase puasa Asyura ini. Yang pertama, sejak Rasulullah di Mekkah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Rasulullah sudah berpuasa Asyura. Dan orang-orang kafir Quraisy pun berpuasa pada hari tersebut. Rasulullah juga berpuasa. Tapi Rasulullah belum memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Jadi Rasulullah yang berpuasa sendiri, belum memerintahkan yang lain untuk berpuasa. Kemudian fase kedua, tatkala beliau hijrah ke Madinah. Rasulullah mendapati penduduk Madinah, orang-orang Yahudi kebanyakan pada saat itu, yaitu berpuasa. Dan tadi hadis yang kita sebutkan, berpuasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Tatkala ditanya kenapa, sebagai rasa syukur terima kasih kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan Musa. Maka Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah daripada mereka, orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan, bahkan mewajibkan para sahabat untuk berpuasa. Dan Rasulullah memerintahkan dengan perintah penuh penekanan. Makanya puasa Asyura itu pernah diwajibkan sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini disyariatkan pada tahun 2 Hijriyah. Jadi sebelumnya tuh puasa Asyura diwajibkan. Para sahabat antusias dalam mengerjakan puasa Asyura, bahkan memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa. Sama untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan, menghancurkan Fir'aun. Kemudian fase ketiga, yaitu setelah turun kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan. Tatkala turun syariat puasa Ramadan, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura maka berpuasa, kalau tidak maka tidak mengapa. Artinya hukumnya jadi sunnah. Jadi sunnah. Perintah penekanan Rasulullah untuk mengerjakan puasa Asyura tidak seperti tatkala sebelum turun syariat puasa Ramadan. Tapi Rasulullah tetap berpuasa dan para sahabat tetap berpuasa. Tapi hukumnya menjadi sunnah. Fase keempat, di akhir hayat Rasulullah ingin berpuasa tidak hanya tanggal 10 saja, tapi Rasulullah juga ingin berpuasa tanggal 9 juga. Apa alasannya? Untuk menyelisihi selain umat-umat Islam dalam berpuasa Asyura. Orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berpuasa di tanggal 10. Kalau umat Islam juga berpuasa di tanggal 10, berarti sama-sama menyamai mereka. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza kanal amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'. Kalau begitu, untuk menyelisihi mereka nanti tahun depan, mulai tahun depan kata Rasulullah, kita berpuasa juga tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Falam ya'ti amul muqbil tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun belum datang tahun depan, Rasulullah sudah duluan meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ada beberapa cara berpuasa Asyura. Disebutkan oleh para ulama ada 3 tingkatan, ada 3 cara. Disebutkan di dalam Fathul Bari, disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ada 3 cara berpuasa Asyura. Cara yang pertama yaitu berpuasa 3 hari. 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Karena di sana disebutkan sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, "Sumu Asyura wa khaliful yahud
fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah Asyura dan selisihi orang-orang Yahudi dalam berpuasa. Maka ia lakukan puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Namun sebagian para ulama ya ada yang melemahkan hadis tersebut. Maka sebagian ulama ada yang berpendapat ya tidak menguatkan puasa di tanggal 11 ya, tanggal 11. Karena mereka menganggap hadisnya lemah. Akan tetapi wallahu a'lam ya wallahu a'lam bahwasanya ya diperbolehkan puasa tanggal 11, 9, 10, 11. Kenapa? Ya, karena secara umum ya, puasa yang paling afdol, yang paling baik yaitu puasa pada bulan Muharram, di tanggal mana saja. Secara umum. Dan dengan berpuasa 3 hari ini sebagai bentuk kehati-hatian. Karena bisa jadi ya tepatnya tanggal 10 itu ya berbeda-beda. Ya. Sehingga ini bentuk kehati-hatian. Kalau orang berpuasa tanggal 9, 10, 11 itu sudah pasti mendapati puasa Asyura. Gitu. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang paling banyak ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, cara yang disepakati oleh para ulama dan hadisnya sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Ini disepakati oleh para ulama. Tanggal 9 dan tanggal 10. Hadisnya mana tadi yang kita sebutkan? Ya, kata Rasulullah, fa idza kana al-amul muqbil sumna yaumat tasi. Kalau begitu nanti tahun depan kita akan berpuasa juga tanggal 9. Jadi Rasulullah itu sudah punya niat, punya tekad, nanti tahun depan kalau begitu beliau akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, tapi belum sempat mendapati tahun depan Rasulullah sudah wafat. Jadi memang Rasulullah puasanya tanggal 10. Ya, tanggal 10. Tapi beliau itu ingin ya, sudah berniat, bertekad nanti tahun depan tanggal 9 juga berpuasa. Kemudian cara yang ketiga yaitu berpuasa tanggal 10 saja. Ini boleh. Dan ini mendapatkan keutamaan puasa Asyura. Ya. Dan kita berpuasa bukan karena mengikuti atau mencontoh orang-orang Yahudi, enggak. Tapi kita meniatkan mengikuti perintah ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan puasa Asyura telah kita sebutkan tadi. Ini kayaknya kebanyakan ini cara yang ketiga ini Pak ya. Kebanyakan cara yang ketiga ya. Insyaallah ya. Jadi ya insyaallah besok ya kita niatkan ya semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan puasa Asyura. Dan besok alhamdulillah bertepatan juga dengan hari Senin dan boleh satu ibadah diniatkan lebih daripada satu ibadah, asalkan ibadahnya semuanya adalah ibadah sunnah. Itu boleh. Contoh ya puasa besok, kita puasa, niatnya apa? Niatkan aja puasa Asyura, niatkan puasa Senin, Kamis. Kalau kebetulan misalnya bertepatan dengan Ayyamul Bid, ya niatkan juga puasa Ayyamul Bid, ya. Jadi satu puasa dapat 3 pahala. Ya, puasa Asyura dapat, puasa ya Senin Kamis dapat, Ayyamul Bid dapat dan seterusnya. Itu boleh. Salat misalnya, salat sunnah 2 rakaat. Kita masuk masjid salat sunnah. Bisa kita niatkan banyak salat, salat tahiyatul masjid, salat duha, ya, misalnya salat qobliyah atau salat-salat yang lainnya. Ya, satu ibadah mendapatkan banyak niat karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Tapi kalau wajib nggak boleh Pak. Kalau wajib nggak boleh. Wajib sama wajib nggak boleh. Wajib sama sunnah juga nggak boleh.
Saya wajib sama wajib apa ya? Sholat duhur. Sholat duhur saya niatkan juga sholat asar lah sekalian, sama-sama 4 rakaat, ini nggak boleh. Atau sholat ibadah sunnah dengan ibadah wajib. Misalnya besok kita puasa, saya niatkan juga untuk mengqadha puasa Ramadan dulu. Dulu saya batal 1, berarti utang 1 kan. Nah saya niatkan besok puasa qadha, kan wajib hukumnya, sekalian puasa Asyura. Ini nggak bisa. Jadi yang bisa ibadah sunnah dengan ibadah sunnah. Jadi ya insyaallah besok kita berpuasa. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selain hadis-hadis, selain amalan yang kita sebutkan, amalan khusus, maka tidak ada hadis yang sahih yang didapatkan oleh para ulama yang menunjukkan amalan-amalan khusus di bulan Muharram selain puasa. Saya tidak katakan tidak ada hadis. Hadis banyak, tapi tidak ada hadis yang sahih. Banyak hadis yang menunjukkan amalan-amalan khusus di bulan Muharram. Apalagi amalan-amalan khusus di hari Asyura. Di sana ada hadis yang menunjukkan tentang doa khusus di malam Asyura, di hari Asyura. Ya, ada hadis yang menjelaskan tentang sholat di malam Asyura, sholat malam. Ya, atau menghidupkan khusus malam Asyura. Ya, atau ya amalan-amalan khusus yang lainnya. Ya, maka setelah diteliti para ulama, ya hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk beramal. Ya, adapun hadis yang sahih yang menunjukkan amalan khusus hanya satu, yaitu berpuasa. Ya. Baik kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajian pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan, mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.